Gabriel. Selamat siang. Si Malika Syukran. Selamat siang Bang Kristen Juma. ya, Bang, ya? Kristen. Ya, siang Bang, siang. Siang Bang, iya. Terima kasih tadi dengar penjelasan Bang Juma panjang lebar tentang pendapat Bang Juma mengenai iman kekristenan. Tapi ada catatanku yang sedikit tadi penjelasan Bang Juma yang kuambil, yaitu tentang bahwa Yesus itu adalah Muslim, di mana Bang Juma menggunakan kerangka berpikir ayat Yohanes 14 ayat 31. Jadi Yohanes 14 ayat 31, biar kubacakan Bang Juma ya. Langsung ku ambil Alkitabku. Ya. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Nah, ku cari juga lagi definisi Muslim. Muslim itu artinya yang berserah diri. Dan sedikit penjelasannya lagi, yang lebih spesifik lagi, bahwasanya Muslim itu dalam bahasa Arab berasal dari kata Islam yang berarti berserah diri atau tunduk. Seorang Muslim adalah seseorang yang telah menerima dan mengikuti ajaran Islam. Ya, seorang Muslim adalah seorang yang telah mengikuti ajaran Islam serta bersedia tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Yesus ini sudah tunduk pada ajaran Islam sementara dia hidup sebelum Islam? Silakan Bang Juma. Oke, nanti pertanyaan yang sama ya. Oke. Jadi gini, Saudara. Islam dikatakan kemudian dalam bahasa Ibrani-nya Shalom. Apakah Anda pernah mendengarkan kata ini? Kata Shalom yang digunakan Kristen untuk apa? Sapaan. Artinya apa? Shalom itu artinya apa? Salam sejahtera, itu kira-kira situ dia itu. Ya. Salam itu selamat, damai sejahtera. Islam itu damai sejahtera. Sekarang keturunan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim itu berserah diri. Am kuntum syuhada al ishadara Yaqub al maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Muslim berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada polisi? Bukan. Berserah diri kepada penjara? Bukan. Muslimun itu berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam datang berserah diri kepada perintah Tuhan, dia Muslim dalam pandangan Islam. Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Dan Tuhan yang mengutus aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 4 nomor 34. Apa kata Yesus di sana? Makananku adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang mengutus aku, dan aku menyelesaikannya. Muslim dia. Dia tidak pernah menentang firman Tuhan yang datang kepadanya. Yesus sujud, sujud. Yesus berdiri, berdiri. Yesus duduk, duduk. Yesus tidur, tidur. Yesus tidak pernah melanggar perintah Tuhan yang datang kepadanya. Beliau adalah seorang Muslim. Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa, kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Soleh dia. Dia orang Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri terhadap kehendak Tuhan.
Yesus melakukan itu. Galatia 4 nomor 4 nomor 5. Yesus tunduk berserah diri takluk kepada hukum Taurat. Beliau seorang muslim yang taat. Dia bukan seorang kafir, dia bukan seorang Kristen, dia seorang muslim. Makanya dia disebut apa? Juru selamat. Apa artinya juru selamat? Juru Islam. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah As-Saff, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Jelas. Sudah diajarkan kemudian Nabi Isa akan datang setelahku seorang penolong lain, seorang penghibur lain bernama Ahmad. Nabi Muhammad. Jelas itu. Makanya kami beriman bahwa Nabi Isa itu adalah juru selamat. Juru selamat bagi Bani Israel yang menggaungkan akan datangnya seorang penolong lain bernama Nabi Muhammad. Jadi saudara, Yesus itu muslim. Dia itu orang yang taat. Dalil-dalil pendukungnya sangat jelas. Seruan dan teriakannya pun sangat jelas. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan saat ini juga. Dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus sebagai utusan Tuhan. Umat Islam selamat gak ketika mengenal itu sebagai utusan Tuhan? Selamat. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Umat Islam beriman. Dan Yesus mengatakan apa? Yohanes 16 nomor 13-14. Apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Anda cari di Al-Quran, Anda cari di hadits, tidak akan pernah Anda temukan penistaan, penghinaan, merendahkan, memojokkan kemudian Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Sebaliknya, begitu Yesus terangkat ke langit, ada ajaran yang datang kemudian sama sekali tidak memuliakan, tapi menistakan, menghinakan, merendahkan. Apa buktinya? Dia datang, dianggap sebagai Tuhan. Datang kemudian berinkarnasi, mengosongkan diri, menjadi manusia, lalu kemudian mati, ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dikuburkan dan seterusnya. Dan terakhir, paling apesnya, dituhankan di depan Tuhannya sendiri. Makanya dia murka. Dalam Al-Quran dikatakan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Wahai Isa, orang yang kuciptakan tanpa ayah, yang lahir dari seorang perawan bernama Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang gelap muka ini untuk menuhankan dirimu? Kaukah yang mengajarkan mereka sampai mereka ngotot-ngototan, udah 2000 tahun menuhankan dirimu? Kau yang mengajarkan dia? Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada mereka Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 20, Maria, jangan kau pegang aku, jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Jelas itu, Bung. Makanya Nabi Isa alaihissalam ketika menerangkan, aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Aku mengajarkan mereka siang dan malam justru untuk menuhankan dirimu. Maka pada hari kemudian Anda bertemu dengan Yesus yang kemudian Anda gaungkan, Anda sembah. Apa kata Yesus?
Wa iza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila kemudian hari kiamat terjadi, manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka di padang mahsyar, dan apa yang mereka lakukan, pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika di dunia selain daripada aku akan diingkari oleh mereka yang dia sembah. Buktinya di mana? Tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah. Orang yang mengusir setan pakai nama Yesus, enyahlah. Orang yang memanggil aku Tuhan, enyahlah. Orang yang bermujizat pakai nama aku, enyahlah. Kalian semua pembuat kejahatan. Kau memanggil namaku siang dan malam, tetapi aku tidak mengenal kalian. Itu data, itu dalil. Al-Quran dan Bible mengatakan Nabi Isa akan mengingkari pemujaan yang kalian lakukan. Yesus pun akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang kalian lakukan. Begitu besar kasih akan Allah akan dunia ini, sehingga Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui umatnya, kemudian mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Al-Quran surah Al-Maidah. Jangan ngutip Yohanes 3 ayat 16 Juma. Itu punya kami itu. Al-Maidah ayat kemudian, dengarkan, Al-Maidah kemudian menjelaskan dengan sangat jelas seruan kemudian kepada Bani Israel ahli kitab untuk menuju kepada keselamatan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi minallah yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itu, dengan Nabi Muhammad kemudian dan kitabnya, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin, litubayyina linnasi. Saya jelaskan sedikit pada saudara. Yang Anda katakan itu Yohanes 3 nomor 16, itu ucapan untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Yesus mengajar kepada pihak kedua. Pihak keduanya adalah Bani Israel. Kristen pihak ketiga. Tidak ada di situ Kristen pada saat Yesus mengajar. Jadi ketika Yesus berbicara kepada Bani Israel, itu bukan untuk orang Islam, itu juga bukan untuk orang Kristen, tapi itu hanya untuk Bani Israel tok. Yohanes Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ada percobaan kemudian terjadi pada masa itu. Di Matius 15 itu, seorang wanita Kanaan datang kepada Yesus. Yesus, iya tante, tolong bantu anak saya lagi sakit. Apa katanya? Usir dia. Dari tadi dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Apa kata Yesus kemudian? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan yang bukan Bani Israel itu? Betul Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, besar keyakinanmu bu, besar kepercayaanmu ibu, bahwa kamu memang anjing, bahwa kamu memang pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Sembuhlah seperti apa yang engkau inginkan. Anaknya sembuh. Berubah enggak dia menjadi domba? Enggak. Ibu itu tetap anjing, tetap dia pemakan sampah. Gantianlah Jumaah, gantian. Silakan. Udah gak capek kau ya? Enggak, insya Allah. Kalau mau mengajar kebenaran 2 tahun saya bicara non-stop pun saya kuat. Silakan. Jadi gini ya, di sini di Yohanes 14 ayat 31, bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa, ya Bapa kepadaku. Yesus itu melakukan apa yang diperintahkan Bapa.
Sementara Islam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak ada tertulis Allah Subhanahu wa taala. Apakah kau menyamakan Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam? Silakan. Oke. Tuhan yang datang kepada para nabi itu adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Yesaya 6 nomor 15. Sorry. Ya. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu cuma satu dan Tuhan itu maha suci lagi maha tinggi. Tidak mungkin Tuhan itu ada tiga seperti yang kamu imani. Itu mustahil. Tuhan itu cuma satu. Di dalam Yesaya 5 nomor 16 jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan itu maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Yesus itu bukan maha suci maha tinggi dia. Ya. Jadi hakikat Tuhan yang datang kepada Bani Israel adalah ilah Bani Israel, ilah Ibrahim, ilah Ishak, ilah Yakub, dan itu juga umat Islam imani. Tadi saya sudah membacakan dalil kepada saudara. Wa wasabiha Ibrahim bani wa Yakub, ya bani ya innallaha, sesungguhnya Allah. Tuhannya Yahudi dalam hal ini yang berfirman kepada Nabi Ibrahim, yang mewasiatkan kepada keturunannya, itu adalah Tuhan yang sama yang kami imani. Berbeda dengan Tuhan yang kalian imani. Itu bukan Tuhannya yang diimani oleh para nabi. Itu maksudnya anak orang itu. Gini Bang Juma, maksudnya silakan. Apakah Allah Bapa itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Kalau Bapa yang dimaksud di sini adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Ibrahim, Ishak dan Yakub. Yang disembah oleh Yesus maksudnya. Yang disembah oleh Yesus jelas kalau Yesus yang Anda maksud itu adalah Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil kepada Bani Israel, maka yang disembah itu adalah Allah. Wa iskala wa ta'ala kah itu? Ingat. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jadi kalau yang datang kepada Bani Israel berkata, inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan, maka saya katakan beliau menyembah kepada Tuhan yang kami sembah, beriman dan menyembah kepada Tuhan yang sama dengan yang kami sembah. Tapi kalau berbicara mengenai sembahan yang keluar dari kubur, tentu beda. Iya. Berarti Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Islam ya. Kalau yang mengatakan dirinya ilah Abraham, Eloah Yisak, Eloah Yakub, saya katakan sama. Iya, tuh gini Juma. Bapak itu sama yang dikatakan Yesus itu, aku menuruti perintah Bapak. Bapak yang dimaksudkan itu adalah Bapak yang disembah oleh Yakub. Ya, kalau itu berarti sama dong. Berarti Allah Subhanahu wa taala sama dengan Allah Bapa. Bapak ya. Kalau yang Anda maksud itu coba Anda teropong di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Orang-orang yang taat mendengarkan didikan Allah adalah seibarat orang-orang yang tekun mendengarkan didikan ayah. Sebab Tuhan mendidik anaknya seibarat ayah mendidik anak-anaknya. Jadi Bapa yang dimaksud di situ adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang seperti seorang ayah membimbing dan mendidik anaknya. Cuman kalian menganggap Bapak di situ ya seperti Bapak apa ya? Bapak Gembul, Bapak Luga. Iya. Bukan begitu maksudnya. Jadi Bapak yang dimaksud itu adalah Tuhan. Amsal 3 nomor 11 nomor 12 itu yang menjelaskan itu. Kenapa dikatakan Bapak? Karena Tuhan itu seibarat ayah yang senantiasa tekun mendidik anak-anaknya. Jadi bukan ayah dalam perspektif seperti orang Kristen, Tuhan punya bapak, Tuhan punya anak, Tuhan punya istri. Bahkan ada dari Kristen mengatakan istri bapak, ibu Tuhan, sepupunya Tuhan, adik angkatnya Tuhan, para kali, tantenya Tuhan. Awas, adiknya Tuhan mau lewat. Ya, itu kan lawa-lawa. Tapi yang dimaksud di situ adalah pencipta langit dan bumi yang kemudian menganggap Bani Israel sebagai anak-anaknya. Anak di situ adalah hamba. Yesus dipanggil hamba, Yesus dipanggil anak. Kenapa mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Tuhan disebut anak? Karena mereka tekun mendengarkan didikan Tuhannya.
Makanya disebut anak-anak Elohim. Artinya orang-orang saleh, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang intim hubungannya dengan Allah. Sama seperti di dalam Al-Quran, bahwa hamba Allah itu bisa disebut dengan orang-orang yang saleh, orang yang intim, orang yang akram, orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Yesus dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 disebut apa di sana? Hamba yang suci, hamba dia itu. Al-Quran mengatakan juga yang sama. Inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Oke, waktu saya tinggal 10 menit, teman-teman sekalian. Bang Juma, ditanya balik dong Bang Juma sama dia. Apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhan yang dia maksud? Abraham, Ishak dan Yakub, coba itu ada Bang Juma. Soalnya keseimbangan enggak? Belum dijawab, pasti sudah ketahuan jawabannya, bukan? Ya, Yesus sendiri yang mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi Tuhannya mereka ini iblis, jangan disamakan dengan Tuhannya Yahudi. Orang yang mau membunuh Yesus dan orang yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus itu adalah anak-anak setan. Dalilnya ada. Udah? Udah. Oke Bang. Oke, makasih Bang ya. Coba lu jawab juga nih pertanyaan bro. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah sama dengan Tuhan yang kusembah. Dia siapa nama? Siapa? Coba namanya. Terus sih banyak Tuhan dengan Si Malika Syukran. Saudara, Tuhannya Abraham pernah jadi bayi? Tuhannya Abraham itu adalah Allah. Iya, pernah jadi bayi? Belum jadi bayi. Saya katakan pernah jadi bayi, belum jadi bayi. Masya Allah. Udah. Ya, Kan pernah jadi bayi enggak Tuhannya Abraham? Tuhannya Abraham pada saat Abraham hidup dia belum pernah enggak jadi bayi? Kenapa? Udah dibilang. Setelah itu Mesias yang yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhna'una illa anfusahum. Oke, satu pertanyaan lagi cuma biar selesai. Satu lagi ya. Boleh satu pertanyaan lagi ini. Jawab dulu Bang. Dari tahun Abraham kemudian ada sampai hari ini pernah nggak Tuhan sembahannya itu menjadi bayi? Pernah. Dia namanya Yesus. Bagus. Berarti ketika Tuhannya Abraham menjadi bayi, siapa yang menjaga alam semesta? Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yang kau sembah itu adalah manusia yang dibentuk jadi daging. Itu bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu. Kecuali Anda ingin mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku, yaitu dibentuk menjadi daging. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Anda mengatakan Tuhannya Abraham menjadi Yesus, Yesus membantahnya. Di mana Yesus membantah itu? Yohanes 8:42. Aku datang, aku keluar dari Bapa dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Yesus yang berkehendak menjadi daging, tetapi Bapa yang menghendaki kemudian untuk menciptakan manusia tanpa ayah. Lahirlah Yesus sebagai manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi itu Tuhan Kristus di kota Tuhan Daud. Di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya apa? Meow. Ya. Kristus artinya apa? Kristus itu artinya Mesias, artinya yang diurapi. Apa yang diurapi? Kucing. Dia dengar Juma. Dia diurapi. Apa yang diurapi? Dia apa yang diurapi? Kucing atau manusia? Nah, kalau aku ngomong kau nyambut-nyambut. Tadi kau ngomong aku diam. Saya tanya, yang diurapi di situ ayam atau kucing atau manusia? Dengarlah, jangan kayak gitu. Ya, silakan. Nah, jadi yang diurapi adalah Yesus
sebagai kalau aku ngomong dia ketawa. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Oke, cuma sekarang aku tanya satu pertanyaan. Ini kan kita sudah bahas Jelasin dulu ini. Aku tanya Cuma satu aja. Boleh enggak? Wa ma yash'urun. Boleh enggak Cuma? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud bernama Yesus. Bisa benar juga. Jadi Yesus itu manusia itu. Ah, betul. Berarti yang lahir Tuhan atau manusia? Dia Tuhan dan dia juga adalah manusia 100%. Oke, nanti Cuma aku tanya satu pertanyaan. Satu aja. Habis itu selesai. Ya, silakan. Cuma ya, Paman. Satu ikrar tertinggi agama Islam adalah kalau mau masuk Islam dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya kan? Yes, betul. Tunjukkan dulu samaku bahwa memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk di Al-Qur'an untuk mengucapkan dua kalimat syahadat agar menjadi Islam. Oke. Ayatnya di mana? Oke, baik. Yang pertama kemudian di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 158 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Allah untuk seluruh kalian. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Aku diutus oleh Allah yang memilih. Sabar dulu. Tulis di mana? Sabar dulu. Sabar. La ilaha illa huwal hayyu. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billah wa rasulih nabiyil ummiyin alladhi yu'minu billah wa kalimatin wattabi'u la'allakum tahtadun. Jangan bingung Cuma. Sorry. Saya kurang hafal dalilnya. Iya. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzina lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billah wa rasuli nabiyil ummiyi alladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Artinya, katakanlah wahai nabiku Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan beriman jugalah kepada aku, yaitu Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat dan kitab-kitabnya. Ikutilah dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Berimanlah kepada Allah dan beriman jugalah kepada aku. La ilaha illallah. Aku Muhammadar Rasulullah. Tugas saya sudah selesai, Bang. Anda baca Al-Quranul Karim, pelajari, kemudian terkait dengan tertulis dua kalimat syahadat di Al-Quran. Itu tadi. Mana? Kubuka Al-Araf enggak ada ini biar ku baca Al-Araf ya. Al-Araf 158. Biar ku baca Cuma. Iya, silakan. Syukran Kenzo, barakallahu fiik. Al-Araf ayat 158. Katakanlah hai Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Ya semua, yaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia, menghidupkan dan mematikan. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang bumi. Di mana aku bersaksi? Perintah beriman, perintah beriman, Ini kan siapa yang ngarang-ngarang dua kalimat syahadat ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kami beriman kepada Allah, artinya apa itu? Beriman kepada Allah artinya kami mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Perintah ini. Beriman
kami harus beriman kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan kami harus beriman kepada Nabi Muhammad bahwa beliau adalah utusan Allah. Coba Anda lihat di dalam Ibrani 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, saya ulang, Ibrani 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami beriman tiada Tuhan selain Allah, dan kami beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Jelas ayatnya Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Coba bacakan bahasa Arabnya Juma. Apakah tertulis asyhadu alla ilaha illallah? Oh, enggak begitu cara belajar. Kamu pikir Al-Quran itu cuma satu ayat itu? Oke? Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala, sabar. Al-Quran menjelaskan kemudian surah Ali Imran ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ini persaksian. Umat Islam bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40, Al-Fat ayat 29, Ali Imran ayat 164. Kemudian Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 112. Subhanallah. Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Jadi kamu, saudara, mudah-mudahan Anda masih mendengarkan di bawah. Al-Quran datang kemudian menyatakan tiada Tuhan selain Allah, dan menyatakan kemudian Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Oke, sahabat, saya mohon izin. Kebetulan saya ada jadwal, sebenarnya udah telat ini. Saya ada janji dengan orang BRI mau jumpa di proyek hari ini jam 3. Sekarang sudah tinggal 4 menit jam 3. Kenapa semua mau Bang Pe, dibuang aja Bang Pe. Dibuang aja. Saya ada tugas kewajiban urusan duniawi yang harus saya selesaikan. Oke, saya tetap di sini sambil saya jalan ke proyek. Demikian sahabat-sahabat sekalian, para dewan guru dan juga teman-teman saya, abang-abang saya, adik-adik saya. Saya pamit sejenak, nanti kita jumpa lagi ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summassalam. Salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan perjuangan, tetap semangat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Silakan sahabat-sahabat sekalian. Sama-sama. Ya. Izin ya, saya evaluasi tadi ya. Izin ya Pak, semuanya. Jadi Oten yang tadi ini itu bertanya, tapi tidak mau mendengarkan jawaban. Jadi dia bertanya, sudah ada iblis yang menghalangi dia untuk mendengarkan jawaban. Jadi setiap dia bertanya, dia tidak mau mendengarkan, dia langsung menyanggahnya gitu loh. Inilah iblis yang nyata teman-teman. Giliran ditanya balik, gak ada jawabannya. Jadi kalau mau diskusi itu Anda kan yang bertanya, ya silakan mendengarkan jawaban. Memang sakit itu kuping mendengarkan ayat suci Al-Quran. Itulah oten-oten gambarannya teman-teman. Mana lagi ada komal Anda dipersilakan bertanya? Gak ada. Oke, jadi hormatilah orang yang menjawab. Kalian ini memang dilahirkan di muka bumi ini untuk menjadi pengacau. Tidak ada kedamaian kalau ada Anda kalian semua ini gitu loh.
Karena sudah ada kebencian di dalam hati Anda itu. Siapakah yang merasuki Anda itu sebenarnya? Iblislah menjadi bapakmu. Jadi manakala masih ada iblis dalam dirimu, nggak bisa kamu mendengarkan jawaban orang. Apalagi membaca ayat suci Al-Quran. Hormatilah Jadi, itu. kenapa kalian itu setiap ditanya Al-Quran kabur ke Alkitab? Itu dulu pertanyaanku. Bang Juma menjawab pakai Al-Quran kok, Bu. Ibu nggak ada kuping ya? Enggak, selalu bilang buka kitab, buka Alkitab. Apa hak kalian buka ini lagi Alkitab nih. kami? Apa hak kalian? Kalian kan antikristus. Anda yang anti Kristus. Kalian antikristus. Sebentar, Bu. Biarin, Bu. Biarin. Biarin nih. Saya hajar nih perempuan ini sampai dia Kalau mencret. kami najis, Biarin. buka Quran kalian najis. Kalau begitu, kenapa Ibu pakai istilah Al-Quran di dalam terjemahan Bible? Kenapa pakai? Enggak ada, mana coba? Kata Allah itu dari mana ngambilnya kata Allah? Enggak penting bagi kami, yang penting bagi kami Yesus Kristus. Dasar lagi. Elohim. Orang kalau menstruasi itu dia lewat bawah, kau menstruasi lewat hidung. Allahmu yang disuruh-suruh. Ini lagi. Dasar Masa belum. disuruh-suruh semua Muhammad si Allah. Ya terus kamu ambil dari mana itu kata itu? Lagi rumahnya bertetangga dengan rumah Allahmu, dilempar-lempar dengan batu, kan lucu. Daripada kau bertetangga sama babi, kau sembah babi gimana? Penyembah batu kalian, penyembah batu, jilat-jilat batu. Kau yang jilat batunya Yesus, bro. Ibu-ibu, bisa nggak sih Kristen ini bersahabat di Republik ini gitu loh? Yesus itu juga batu loh, ada batunya loh Yesus itu, Bu. Yesus itu Tuhan, Bu. Yesus punya batu. Itu loh. Udahlah, Bu, jangan ngomongin batu. Yesus batu penjuru loh. Bisa nggak sih diskusi baik-baik, Bu? Kalau lagi dapet, ya dipampet aja pakai karung basah, Bu. Ntar tembus ke hidung nggak enak loh. Bau. Kenapa sih orang-orang kayak gini kira-kira apa ya? Ya, disambut lagi, host. Kamu jangan baru naik, aku standby dulu. Iya. Coba Bang Pe, di sini rame soalnya anak kecil. Oke. Dia Ya, malah silakan jeda, Inka. Bu. Dia malah jeda. Inka, silakan Inka. Itu ada gumasa mau dinaikin atau si Iru tadi dinaikin lagi kah? Aku masak ya tadi. Nggak tahu tadi siapa yang Tidak masak usah, ya. tidak usah. Gumasak sudah mengaku dirinya itu Allah. Terus gimana iya, kita iya. cara kita untuk menghadapi kalau orang itu ternyata sudah mengaku dia adalah Maha Kuasa? Gimana cara kita menghadapi dia? Nggak akan pernah bisa. Terus si Ruth yang tadi jelas-jelas dia itu adalah kesurupan. Dia adalah pembenci Islam, dia Islamophobia. Bagaimana mungkin kita mau Putramu nggak, Bang Dewa Putra? naikin selama dia sopan naikin aja. Kalau dia tidak sopan baru dikeluarkan. Jadi mantap sekali ya, Wak ya, jawabannya Bang Nyoma. Jadi rukun Islam itu kan ada 5. Pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya dalilnya jelas tadi dibacakan oleh Bang Nyoma. Surah apa tadi? Al-A'raf ya 158. Dia maunya itu, Wak, ada tertulis seperti itu secara utuh begitu. Ya lu sembah Yesus sebagai Tuhan, nggak ada tertulis Yesus itu adalah Tuhan. Sembahlah aku, gimana sih lu? Selamat siang Putra. Yo, selamat siang, Mbak. Ya, Kristen ya Bang ya. Ya, saya Kristen, Bang. Gedein dikit suaranya Bang. Halo. Kurang gede Bang. Halo, Bang. Selamat siang, Bang. Ya, silakan, ada yang mau didiskusikan. Tadi kan bilangnya Pak Haji ini kata Allah itu diambil dari agama Islam. Sama ini, Bang. Kata Allah dalam kitab Al-Quran bahasa Arabnya itu apa sih, Bang? Kenapa Putra?
kata Allah dalam Al-Quran, dalam bahasa aslinya. Apa itu bang? Alif lam lam ha. Allah. Kenapa? Ya beda kan, kalian kan Allah, sedangkan Allah, sedangkan kami Allah, beda. Terus ambil dari mana kata Allah itu di Bible? Ngambil dari mana? Sebelum agama Islam. Saya nggak nanya sebelum dan sesudah, ngambil dari mana? Kata Allah bang. Ya di mana? Tunjukkan datanya. Referensinya mana? Allah itu adalah gelar. Iya, pertanyaannya sederhana loh putra. Ya terjemahan ALLAH itu di Bible itu ngambil dari mana? Jangan sampai di Malaysia. Kenapa sih nggak ada yang nyambung kalau lewat diskusi ya? Bahasa Indonesianya kurang. Bentar, Bang P, tolong naikin yang Dewa dong. Itu akun baru, Dewa minta follower. Ini yang ini turun, yang ini turun. Makasih. Teruskan Bang Andi. Bentar, Dewa ganti akun. Oke. Yang mana Bang Dewa belum permintaan? Ada itu dibawa, diurus dulu ya. Bang Dewanya yang baru supaya followernya ada. Naikin dulu tuh akunnya Bang Dewa. Karena yang asli turun tuh akun barunya mau dinaikkan. Bang P, udah ketemu. Minta request Bang Dewa. Bro, kalau ditanya pakai bahasa Indonesia itu nyambung loh, pertanyaannya sederhana loh. Dari mana LAI mengambil kata? Dengerin dulu pertanyaannya, woi. Bahasa Indonesia loh ini. Inka Bang Dewa, tolong Inka, saya nggak lihat tuh Inka. Udah. Dengarkan dulu pertanyaan bahasa Indonesianya. Habis itu Anda jawab. Dari mana LAI mengambil kata ALLAH di terjemahan? Saya kasih pilihan ganda. A dari Al-Quran, B tidak tahu. Jawab. Ngerti bahasa Indonesia atau kupingmu budak? Bahasa ngomongnya Pak. Putra, kupingmu budak, apa nggak ngerti bahasa Indonesia? Saya mau tanya, coba. Saya ulang lagi ya. Dari mana LAI mengambil kata ALLAH? A dari Al-Quran, B tidak tahu. Silakan dijawab. Saya minta ayat ini surat berapa? Kenapa sih pada orang blow on siang-siang gini? Wah, lu hadapin orang blow on nih. Udah budak blow on. Mas Putra, gini aja. Kalau toh mau diskusi Mas, tema apa yang Mas Putra kuasai di sini? Tema apa? Ya, gini Pak ya. Siapa Tuhannya Islam, siapa Tuhan yang Kristen ya? Ya sekarang kan Tuhan Islam kan sudah jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta. Sedangkan Tuhannya Kristen itu adalah Yesus. Ya, Yesus betul. itu memang Tuhan. Cuma sayang, bukan Tuhan alam semesta. Beliau Tuhannya Kristen. Nah terus Tuhannya Allah Bapa itu siapa? Allah Bapa itu siapa? Yesus. Tuhan bukan? Yesus lah. Ya Tuhan bukan Allah Bapa. Tuhan itu gelar, Bung. Baik, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan? Tuhan itu gelar, sedangkan Yesus itu kuasa. Saya tanya, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan? Itulah yang berkuasa, tidak ada nama lain selain Allah saja. Allah Bapa itu Tuhan atau bukan? Oh, Tuhan kalian Muhammad, sedangkan Tuhan. Ya Allah, ya Robi. Bang P cari yang lain lah, cari yang lain. Jangan, nggak ada mainan, Wak. Nggak ada lagi nanti. Bentar, sebelum ini, tolong ya 2.500. Ini akun Dewa yang baru. Tolong minta di follow. Akun Dewa habis semua, total habis semua. Sisa barusan tadi satu itu baru bangkit. Minta di follow ya sampai 1.000. Makasih banyak. Ya, baca surat Al-Hajab 56. Kok yang baca bro? Al-Hajab 56. Bukan surat apa tadi? Al-Hajat katanya. Tertawa lagi. Allah. Kenapa ada orang kayak gini masih hidup ya? Jangan panas. Kita debat ya. Siapa yang panas? Orang Jawa mainin lu. Hah? Kenapa lu masih hidup bro? Kenapa?
Tuhanmu Muhammad kan, betul kan? Nah, Tuhan kami. Ini anak buahnya Edis katanya. Anak buahnya Edis. Baca Mana ayatnya. ada orang menuhankan makhluk? Baca ayatnya. Aulamu bersalawat kepada Muhammad, betul? Oh. Innallahu malaikatu yusholluna 'alan nabi. Woi, bersalawat itu artinya Apa? ya memberi rahmat. Allah memberi rahmat kepada nabi. Bukan Allah berdoa kepada nabi, bro. Aduh ya Allah, kenapa sih ada orang bodoh masih hidup? Bersalawat itu kan doa, Bung. Kenapa Allah? Tidak semua salawat itu doa. Kalau Allah itu nggak doa, tapi memberi rahmat. Bukan Google. Apa arti kata bersalawat? Mendoakan dan memuji. Berarti Aulamu memuji dan mendoakan Muhammad, betul? Allah memuji. Aulamu mendoakan dan bukan. Masa Allah berdoa? Berdoa kepada siapa? Saya tahu ayatnya tuh, surat Al-Hajj 56, bukan? Iya, kamu memang kan tamatan pesantren, tapi pesantrenmu di dunia maya. Ya biarin aja dia ngomong terus, mempertontonkan kebotolannya nggak apa-apa. Tuhan kalian itu Muhammad, betul? Kamu aja yang bilang betul. Mana ada umat Islam menyembah Muhammad? Kalau lu kalau kamu bodoh, lebih baik Nabi Muhammad. Kamu protes sama orang tuamu aja. Kasih tanya bapakmu, Pak, kenapa lu melahirkan saya sebodoh ini sih? Gitu loh. Kasihan lo di sini lu. Puasa namanya. Sebenarnya bukan salah lu, salah orang tua mau melahirkan lu orang nggak disekolahin gitu loh. Dari kecil udah didoktrin di gereja. Ya, pergaulanmu apa? Disuruh minum-minum yang keras, makan makanan haram. Jadi beginilah kau. Allah sebut kamu tidak ada kuasanya di bumi dan di surga, tidak ada kuasanya. Kalau Yesus itu maha kuasa nggak, Yesus? Iya, kuasa. Dia mati, dia menyembuhkan orang mati. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Yesus datang ke dunia. Ini tanya lalu dijawab. Saya nggak nanya untuk apa ke dunia. Waktu dia bayi, apa yang dia kuasai? Yesus datang ke dunia untuk. Saya nggak nanya dia datang ke dunia ngapain. Saya tanya waktu dia bayi, apakah dia maha kuasa? Firman itu telah mencari manusia. Astagfirullahaladzim. Lari ke Firman. Firman udah pensiun, main bola udah. Tolong semua datang ke sini sebelum saya. Tolong panggil semua tuh. Emang kamu bahasa Indonesia yang nggak nyambung mau lawan Banjuma? Betulin dulu mic-mu. Kamu beli mic 5.000, ongkirnya 50.000 gitu loh. Tekor. Aulamu berdoa kepada Muhammad, betul? Udah dibilangin tadi, bukan berdoa coy, memuji coy. Salawat itu artinya mendoakan, berdoa. Artinya apa? Aula berdoa kepada Muhammad dan kaum muslim. Betul? Ya udah terserah kamu lah, nggak apa-apa, terserah kamu aja deh. Ada ayatnya bro. Berarti berarti Muhammad lebih tinggi derajatnya. Iya. Pertanyaan saya itu tadi loh, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Yesus bisa membangkit orang mati. Aulamu tidak bisa. Saya tanya Yesus waktu bayi ngapain? Aulamu tidak bisa menghidupkan orang mati. Aulamu. Daripada kamu di sini nanti saya emosi, lebih baik saya injak lehermu sekali, cek, ke bawah, injak lehermu, bener kan? Aduh ya Allah, kenapa ada orang dilahirkan bodoh sih teman-teman ya? Saya sarankan kamu bro, kamu tanya bapak sama ibumu, Bu kenapa lo kau melahirkan saya sebodoh ini gitu loh? Ya tanya saja itu ibumu ya. Kok bisa ada orang blow on masih hidup ya? Teman-teman bantu saya. Jawab dong, kenapa ada orang blow on masih hidup? Selamat siang Bang Jafar. Selamat sore Bang Jafar. Bang Jafar, sore. Halo. Bang Jafar. Jawab dulu ini pertanyaan saya. Kenapa ada orang blow on masih hidup? Cuma mau foto keluarga ya. Nah ini juga Linka ditanya. Kenapa ada orang blow on kayak gini masih hidup? Kenapa? Nggak tahu Bang.
yang ada di YouTube. Bang, video monitor. Maunya dia itu, ya, sholawat itu pengertiannya cuma satu, doa. Maunya dia begitu. Tapi dia baca tadi pujian. Dia nggak mau gitu loh. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu dia maunya berdoa dan memuji. Nah gitu loh. Jadi memang harus memperbodoh diri menjadi oten. Sepanjang dia oten ya pasti blow on kayak tadi. Anak orang aja disembah. Mana ada orang pintar menyembah anak orang. Kalau berakal kan nggak mungkin dah bayi Tuhan itu. Nggak mungkin lah kalau ada akalnya nih. Ini ada punya akal nih. Nggak mungkin dong. Ada manusia melahirkan Tuhan. Dasar itu aja gitu loh. Kok dasarnya blow on. Blow on diri terus. Bertanya kita jawab. Tetap aja blow on. Karena udah terformat. Mulai dari dalam kandungannya itu sudah masuk iblis dalam dirinya gitu loh. Ya, yang melahirkan dia juga ya sama. Yang dia makan apa? Jadi nggak jauh dari buahnya. Ya, yang tadi ini putra khusus nih, makmu pemakan babi, bapakmu iya. Nah, benih-benihnya lah masuk dalam dirimu. Ya kau juga makanlah semua yang diharamkan. Kenapa? Ya babi itu ada iblisnya. Masuk dalam dirimu, ya beginilah dirimu bro. Nggak nyambung diskusinya. Nah ya, lanjut, ada yang bernaik. Gue jangan digedein. Yang uang dewa aja biar dipolo. Lanjut. Baik. Bang Bustam, selamat sore Bang Bustam. Bang Bustam, selamat sore. Assalamualaikum Bang Bustam. Bang Bustam, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicerakan Bang Bustam. Gue gak nyambung ya, Liangka mungkin signalnya kali ya. Kata Bang Handil, banyak yang pada ini loh, bener. Bang P ini kayaknya Liangka signalnya juga lemot. Padahal udah kiloan Bang Andi, sinyal saya belinya kiloan, bener. Jelas kok Bang Andi, jelas. Oh jelas, silakan. Orangnya itu aja yang lemot. Ya, Glory naik lagi, ya Glory. Apa lagi yang mau didiskusikan? Bustom. Glory. Masih muter dia, masih muter. Oh, masih muter. Belum duduk. Sinyalku kali ya yang muter lah. Glory. Masih muter. Masih muter ya. Ada beberapa oten tadi saya perhatikan ya. Banyuma saking sabarnya menjawab pertanyaan. Dia kalau bertanya itu dia nggak mau mendengarkan jawaban. Aduh. Waduh. Gimana? Jelas? Silakan Bang. Sinyalmu nggak bagus kali, Ros. Masa nggak bagus? Tes. Oke. Ya. Selamat siang, Bang Erau. Siang. Ya, Bang. Selamat siang. Kristen, Hindu, Buddha. Saya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya Islam. Alhamdulillah. Saya pengen nyawer Bang Hendi aja, Bang. Oh iya Bang, ini maksudnya biar ada kursi buat non Muslimnya Bang. Iya turun aja udah Bang. Sawer. Ini saya nyawerin Bang Hendi dari tadi ngirim bunga nih. Iya. Sawer dari bawah juga bisa. Dari bawah turunin bisa. aja Bang, turunin Bang. Turunin. Iya.
Sawer Bang Andinya. Inka itu ada itu tamu lagi satu. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Ini udah 1000 pengikut Dewa. Alhamdulillah. Ya silakan. Ada Otennya, Bang Aray mungkin Oten mau didiskusikan apa? Atau enggak Pak Berlian silakan. Berliando sinyalku. Silakan Pak Berlian. Ya sinyalku. Ya, Bang Erliando, selamat siang. Bang Berliando, selamat siang, Bang. Aduh, ini pada sinyal saya apa sinyal mereka nih yang kurang baik ini. Bang Berliando, selamat siang, Bang. Nggak dengar dia, Bang. Bukan nggak dengar, tapi dia budak. Sama ya? Ya. Kita turunkan aja lah kalau tidak mau mendengar. Tadi Kristen dia itu jangan. Dibuka mic-nya. Iya, ya tah. Bang Andi, kedengaran suara aku nggak? Kedengeran tah. Oh iya, suaranya dalam perjalanan nih, saya pakai Bluetooth. Perjalanan. Bang Juma lagi di jalan juga. Itu ada urusan ke beri dia. Mau ngambil duit banyak. Oh iya. Itu ada yang baru masuk Bang, disambut. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rul. Bang Rul, selamat siang. Rul. Aduh, ini enggak dengar juga. Budak. Ya, selamat siang Bang Rul. Bang Rul. Dengar nggak sih? Kok pada apa ya, rusak telinganya apa gimana ini? Ya silakan yang non muslim tolong typing naik gitu. Ini bingung kita mencari siapa di antara yang minta naik ini, yang non muslim nih. Coba umat bahagia ini siapa kira-kira? Ada pula umat bahagia nih. Coba diterima dulu nih. Ya, selamat siang umat bahagia. Bang umat bahagia, selamat siang. Waduh, ini nggak jelas. Selamat siang Bang umat bahagia. Selamat siang. Maaf Bang, abang non muslim? Saya muslim. Alhamdulillah. Ya, Masya gini Bang. Allah. Kita butuh kursi untuk non muslim. Ya, saya harap abang dapat memaklumi. Ya, benar. Saya lagi support aja. Ya, makasih ya Bang. Izinnya Bang, saya turunkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya saya Kristen naik kan tuh Ando. Nah ini. Wah ada murid saya nih si Herman nih. Herman taruh dulu ya lu ya. Lu jangan kemana-mana man, lu di sini aja. Ya absen tuh si Ando tuh. Ya, selamat siang Ando. Selamat siang. Ya, silakan Bang Ando, non muslim bukan? Saya Kristen. Ya, silakan Bang Ando. Silakan Abang berdiskusi dengan siapa yang Abang mau. Silakan. Tapi begini ya, kita batasi topiknya karena sempat saya Jumat tadi menyinggung soal penyalipan. Kita di situ dulu. Saya bernarasi dulu 1 menit ya. Kalau Nabi Isa tidak disalib, no problem bagi kami sebagai umat Kristen. No problem. Bahkan dikatakan digantikan, entah siapa yang menggantikan, no problem. Dan si Juma pun pernah berkata, menuduh kami menyamakan Yesus dengan Nabi Isa. Tetapi dalam prakteknya justru Juma yang sering-sering mengaitkan Nabi Isa dengan Yesus dalam konteks penyaliban. Kami umat Kristen
tidak pernah menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Maka kalau Nabi Isa tidak disalib, no problem. Tetapi kalau menyinggung Yesus tidak disalib, Alkitab menerangkan, jangankan Alkitab, sejarawan abad pertama menulis, saya sebut Cassius, Plapitus, banyak menulis fakta itu adalah penyalipan. Di abad sampai ke abad ke-7 tidak ada yang membantah penyalipan itu. Ya, setelah udah, abad ke-7, nah kalau saya batasin ya, kalau Nabi Isa Stop dulu, jangan panjang-panjang, Bang. Stop dulu, jangan panjang-panjang. Oke. Poin-poinnya saja. Gini loh ya, Bang ya. Coba Anda baca Matius 1 nomor 1. Di situ tertulis perikopnya silsilah Isa Al-Masih. Matius 1 nomor 1, inilah silsilah Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, Isa Al-Masih ini siapa? Di Bible Anda tertulis ada Isa Al-Masih. Siapakah Isa Al-Masih itu? Silakan. Tunggu dulu, saya katakan tadi nabi, ada kata nabi ya. Dijawab saja, siapakah Isa Al-Masih itu yang ada di Bible? Yang kedua, siapakah Isa Al-Masih yang tertulis di papan gereja? Banyak berjubel nama Isa Al-Masih dijadikan nama gereja. Siapakah Isa Al-Masih itu? Jawab. Tunggu malah gini ya. Masih mau kau datang besok? Kalau saya katakan tadi dalam posisi Nabi Isa. Tunggu dulu. Jawab ini pertanyaan. Kau tadi tidak menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus, sedangkan di Bible, dengerin dulu, dengerin dulu, harus nyambung bahasa Indonesia. Kalau enggak gue kick. Dengerin pertanyaannya. Jangan mempertontonkan kebodohanmu di sini. Dengerin. Di Matius 1 nomor 1, di situ silsilah Isa Al-Masih. Ada juga ya gereja pakai Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, siapakah Isa Al-Masih itu di Bible? Terjemahan silakan. Saya tadi mengantar saya Nabi Isa yang ada di Al-Quran. Nabi Isa ya. Saya kata panggil menggunakan. Kamu ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Kenapa sih orang tuamu melahirkan kamu tidak disekolahin di sekolah bahasa Indonesia biar pintar bahasa Indonesia gitu loh? Kamu jangan mute saya. Saya mau menjelaskan. Saya nggak bisa dijelaskan. Kau jawab dulu ini. Siapakah Isa Al-Masih yang tertulis di Bible dan nama gereja itu siapa itu? Tidak relevan dengan perkataan saya. Saya katakan. Kalau begitu kamu pergi. Saya tugaskan kau. Pertama, nih dengerin. Protes orang tuamu. Kenapa orang tuamu tidak sekolahkan kau berbahasa Indonesia dengan baik? Ya, protes orang tuamu. Yang kedua, kutugaskan kau cari semua gereja ya yang namanya gereja Isa Al-Masih, lu beli pilok, ganti menjadi gereja Yesus Kristus. Kalau lu nggak punya duit beli pilok, lu hubungi saya transfer. Sekali lagi saya ulang, ada dua tugas kamu hari ini. Karena kamu nggak bisa bahasa Indonesia, ya, orang tuamu tidak pernah sekolahkan kau. Akhirnya kamu datang sendiri memberi statement, giliran dikik balik, bahasa Indonesia mau hilang. Pertanyaan sederhana, siapakah Isa Al-Masih itu? Yang ada di Matius 1 silsilah Isa Al-Masih. Dan siapakah Isa Al-Masih yang dijadikan merek gereja itu? Jawabannya apa teman-teman? Yang kami maksud bukan nabi. Bukan itu yang saya tanya, kucluk. Makanya kalau datang itu berstatement dipikirkan dulu. Dipikirkan dulu. Karena statement kamu itu yang menabukmu adalah Bible-mu sendiri. Statement kamu itu ya yang menghancurkan argumentasimu Bible itu sendiri. Kenapa demikian? Oten ini kalau di area diskusi dibedakan. Tapi kalau dalam hal misionaris, dalam hal tepu-tepu, dipakai namanya Isa Al-Masih. Tapi kalau di dunia maya debat kayak gini, pura-pura blow on. Nah,
Hari ini tertangkaplah penipu itu, tertangkaplah sang misionaris itu. Ditanya apa, jawab apa? Jawabannya hanya apa? Nganga, nganga. Nah, sekarang kau di luar aja, buka mulutmu lebar-lebar. Setelah laler penuh, lu tutup. Telan itu. Karena kamu nggak nyambung. Yang kedua nih. Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Benar katamu. Tidak disebutkan nama siapa penggantinya. Tapi yang jelas ciri-ciri yang menggantikan pasti orang fasik, pasti pengkhianat. Karena nggak mungkin sang pencipta itu ya menghukum utusannya. Karena di dalam kedua kitab Yudaisme punya, di Ulangan 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Al-Quran apalagi membunuh satu orang itu sama dengan membunuh semua umat manusia. Tidak ada celah Nabi Isa alaihissalam untuk disalib. Tidak ada celah anaknya Maria Yesua Amasia untuk disalib terkutuk, nggak ada, karena dia orang soleh. Ibrani 57. Karena kesolehannya dia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Amin. Jelas itu. Jelas sekali. Jadi yang disalib adalah orang terkutuk, pemakan suap, dan pengkhianat. Anaknya Bunda Maria bukan pengkhianat. Anaknya Bunda Maria tidak ada dosanya. Dia nabi yang mulia. Mana mungkin dia disalib terkutuk. Jadi yang ditemui oleh Paulus adalah Mesias palsu yang membisiki dia sehingga dia jadikan Tuhan. Dibunuh dulu tapi terkutuk, dibangkitkan. Roma 14 nomor 9. Mati, hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kisah 2 nomor 32. Dijadiin Tuhan pula. Dirubah oleh Elai di Lukas 2 nomor 11 yang barusan dibahas di Banjuma. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Padahal sebenarnya terjemahannya Kristus itu yang Mesias yang diurapi. Artinya apa? Pada hari ini telah lahir bagimu Mesias yang diurapi Tuhan. Jadi yang lahir itu Mesias yang disayangi, yang dikaruniai Tuhan. Sehingga dari bayi dia dijaga agar bisa apa nih? Izin bentar Bang silakan. Andi. Ya. Selamat siang Bang Mbak Tania. Mbak Tania, selamat siang. Selamat sore, selamat petang, selamat. Ini Ando minta naik lagi Bang. Kita naikkan apa tidak Bang? Bang Andi, Andonya minta naik lagi. Kita naikkan. Kalau dia naik, suruh pertanyaan yang sama itu. Siapa Isa Al-Masih, merek gereja, dan yang ada di terjemahan Bible. Itu aja dulu. Kalau dia nggak mau jawab, suruh dia ke sawah. Ya, silakan Bang Ando dijawab apa yang ditanyakan oleh Bang Andi. Silakan. Saya tadi menerangkan Nabi Isa tidak disalib di Al-Quran, itu no problem bagi kami. Konteks. Tuh, kan nggak jawab kan? Pertanyaannya bisa dijawab Bang? Sekali lagi, bisa Abang jawab pertanyaan? Tunggu dulu, soal Nabi Isa disalib, tafsir juga mengenai. Kenapa? Iya, memang Nabi Isa nggak disalib. Pertanyaannya, kamu tadi membedakan. Saya bicara Nabi Isa. Nggak bisa. Saya bicara Nabi. Nah, sekarang kau turun di bawah. Dengarkan pertanyaannya. Kamu tadi dari datang-datang di sini Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Is okay. Emang begitu. An-Nisa 157 kan jelas. Terus kemudian kamu mengatakan Yesus sama Nabi Isa itu beda. Saya terima gitu loh. Tapi kenapa kalau beda, kenapa kau pakai nipu-nipu gitu loh? Lu jawablah itu. Kenapa ada Isa Al-Masih di terjemahan dan ada merek gereja di terjemahan? Nah ini kan namanya si malakama. Kalau di sini membedakan, di Biblemu disamakan.
Nah kalau dalam hal nipu-nipu beda. Sama, beda, sama. Gitu yuk. Terjemahan nipu, misionaris nipu semua urusan lu itu. Naiklah di sini, gua pengen lu jujur. Akui dulu, Bang Handi, saya pakai itu dalam hal untuk nipu. Tapi iman kami tidak cocok dengan itu. Tapi kalau kami nggak nipu, kalau kami bilang Yesus Kristus saja, bagaimana kami membodohi Kristen awam untuk murtad? Jadi kami pakai Isa untuk murtadkan orang Islam yang tidak mau belajar, yang jarang mendengarkan atau duduk di majelis ilmu. Nah, lu naik sini jujur kayak gitu, baru gue maafkan. Kalau tidak, kau cari kandang babi di sana tempatmu. Gue nggak suka diskusi sama orang banyak bicara tapi nggak ada endingnya. Oi, gue nggak suka diskusi sama orang banyak bicara endingnya nggak ada. Gue butuh orang jujur. Mau lo jujur memperkenalkan dirimu penipu.